wabil khusus kepada saudara-saudara kita, khususnya kepada semua manusia dimanapun berada yang belum bersyahadat hingga pada hari ini atau pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya agar bisa mengucapkan dua kalimat syahadat setidaknya sebelum ajal atau nyawa sampai di tenggorokan. Dan mudah-mudahan hidayah yang Allah tebarkan di muka bumi ini bisa ditangkap oleh saudara-saudara kita yang sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Teman-teman sekalian, kembali pada kesempatan kali ini izin berbagi. Kembali saya akan sharing pengetahuan yang mungkin hadis ini juga sering banyak teman dengarkan, baik dari media elektronik berupa di YouTube, Instagram ataupun yang lainnya, dan mungkin juga beberapa khotib atau penceramah atau pengajar taklim yang menyampaikan tentang ini. Namun tidak ada kelirunya atau tidak ada salahnya kalau jika kami mengulang kembali. Yang mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi diri kami pribadi dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, insyaallah. Kali ini di kitab yang pertama, nanti ada dua kitab insyaallah. Kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 769, kitab yang ke-45 ya, yaitu di nomor hadisnya 2581. Nah, seperti itu. Di sini tidak dicantumkan redaksi nomor hadis yang ada pada kitab Sunan At-Tirmizi. Tetapi jika tidak keliru nanti di Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 2418 ya. Ini di kitab Sahih Muslim di nomor hadisnya 2581. Rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah pernah bersabda, qala, atau Rasulullah bersabda dengan mulai dengan pertanyaan. Ini biasa Rasulullah biasanya bertanya kepada para sahabat seperti itu. Apa pertanyaan Rasulullah pas sabda Nabi, yaitu tadruna mal mublisu, gitu. Jadi tanyakan kepada mereka sahabat yang hadir di situ, termasuk Abu Hurairah, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mublis, bangkrut. Qalu, maka sahabat itu menjawab dengan bahasa pengetahuan mereka masing-masing, yaitu al-mublisu fina man la dirhama lahu wala mata'a, itu. Orang muflis itu kalau menurut kami sih, kata para sahabat, orang yang tidak punya harta benda, dirham di sini ya, tidak punya uang dan tidak punya harta dan tidak punya lagi kekayaan gitu, modal dunia lah bahasanya itu. Jadi kalau dalam redaksi penjelasan yang lain disebutkan orang yang bangkrut yaitu orang yang sudah tidak punya modal lagi gitu, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, benar-benar sudah bangkrut gitu. Jadi orang yang sudah tidak punya uang atau tidak punya harta lagi itu orang yang bangkrut itu. Nah, selanjutnya faqala, kemudian Rasulullah bersabda, melanjutkan sabdanya, innal mublisa min ummati, sungguhnya orang yang bangkrut itu dari golongan umatku, kata Rasulullah SAW, mayati yaumal qiyamati bisolatin. Nah, ini yang pertama. Jadi dia datang pada hari kiamat itu ya, dari umat Rasulullah datang pada kiamat itu dengan membawa pahala sholatnya, wasiyamin, dan membawa pahala puasanya, wazakatin, dan juga membawa pahala zakatnya. Itu jadi orang yang bangkrut dari kiamat itu, kata Rasulullah, yang pertama adalah dari umatnya orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, juga membawa pahala zakat serta sedekah seperti itu. Wayati qad syatama, tetapi dia datang dalam kondisi wayati qad syatama haza, gitu. Dalam kondisi dia ketika di dunia itu sering mencaci orang ini, kata Rasulullah. Wa qazafa haza, dan juga menuduh kehormatan orang lain ya, gitu. Menuduh kehormatan orang lain, yaitu dalam arti kata menuduh berzina kepada orang ini, kata Rasulullah SAW. Wa akala mala haza, dan dia memakan harta orang ini, seperti itu. Jadi pernah memakan harta orang dengan cara yang tidak dibenarkan ya, bisa mencuri ataupun menipu. Wa syafaka dama haza, dan dia menumpahkan darah orang ini, maksudnya membunuh ya, itu membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi hati-hati ya kalau ada kelompok pengajian ya, dikit-dikit tumpahkan darah, dikit-dikit tumpahkan darah dengan Allah Akbar ya kan. Ini ada orang unjuk rasa, itu dilindungi undang-undang khususnya di negara Indonesia. Tiba-tiba kok ada yang mengatakan satu kali 1000 bar nggak mau, dua kali 1000 bar nggak mau, tiga kali 1000 bar nggak mau. Kok bisa orang tuh ngajar ngaji, ngajar sunnah, tapi mengatakan tumpahkan darahnya kalau 4 kali tidak mau dibubarkan, seperti itu. Dari mana ya kan? Sedangkan orang unjuk rasa juga dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara-cara yang anarkis. Kalau anarkis itu tidak dibenarkan, itu melanggar undang-undang namanya. Jadi kalau undang-undang tidak dilanggar, ada orang yang dikit-dikit menumpahkan darah, hati-hati gitu, maka dia akan datang dari kiamat itu dalam kondisi menumpahkan darah orang ini, kata Rasulullah. Wadroba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi, seperti itu. Jadi setelah disebutkan semua kesalahan-kesalahan tadi, maka diambillah
ya pahalanya tadi orang tersebut yang bangkrut tadi itu diambil pahalanya tersebut, kemudian pahala tersebut diberikan kepada orang yang pernah dizolimi, disakiti, pernah dimakan hartanya, ya kan, terus pernah di apa, dibunuh baik kehormatannya ataupun secara fisiknya seperti itu. Fa'in faniyat hasanatahu. Nah, itu kemudian itu menghabiskan semua pahalanya. Jadi setelah pahalanya itu habis, qabla ayyuqda ma'alaihi. Sedangkan apa, orang yang menuntut itu, yang ngantri minta pahalanya itu agar diberikan kepada mereka itu sudah belum habis gitu. Jadi pahala sudah habis, orang yang meminta dosa itu, apa, yang meminta pahala dari orang yang bangkrut tadi sudah tidak ada lagi pahala yang bisa diambil gitu. Jadi orang yang ngantri ini akhirnya apa? Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Ini ya dari sini, ayyuqda ma'alahi uhiza min khotoyahum gitu. Akhirnya diambillah kesalahan orang yang dizolimi, yang pernah disakiti, yang segala macam dituduh berzina tadi, diambil dosa-dosanya dan diberikan kepada orang tersebut, orang yang bangkrut tadi, menerima dosa dari orang-orang yang masih ngantri pengen ngambil pahalanya, tapi pahala orang yang bangkrut sudah habis seperti itu. Jadi diambillah dosa-dosa orang yang pernah dizolimi tadi, pernah disakiti, pernah dituduh berzina dan lain-lain itu, karena dia tidak meminta maaf dan tidak juga berbuat kebaikan untuk menutupi itu, maka dilemparkan dosa-dosa orang yang ngantri tadi, yang minta kebaikan tapi kebaikan sudah habis, min khotoyahum, maka dosanya dilemparkan kepada orang yang bangkrut tadi. Nah itu, ini dia kelanjutan hadisnya. Faturihat alaihi. Jadi dilemparkan dosa-dosa orang yang diambil tadi, dilemparkan kepada orang yang bangkrut tadi. Jadi kalau dalam bahasa yang kasar tuh dosanya dilemparkan ke wajahnya. Selanjutnya summa turiha finnar itu. Jadi setelah dosa-dosa dilemparkan ke dia, maka selanjutnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Jadi kalau ketemu kelompok-kelompok yang demikian ya, sholatnya sama seperti kita, puasa juga sama seperti kita, yang mungkin juga membuat kita kagum, ya kan? Mereka juga ketika Ramadan bayar zakat fitrah, bayar zakat mal juga, qiraatnya bagus, tajwidnya bagus, tapi dengan waktu yang bersamaan belajar mengenal sunnah, apalagi merasa menjalankan sunnah dengan benar, tetapi dalam waktu yang bersamaan bisa mencaci. Nah, ya, apalagi menuduh dengan perkataan misalnya sesat, kafir, syirik ataupun bid'ah pada perkara yang furu'iyah. Furu'iyah ini berarti cabang-cabang agama. Ya, ulama sudah sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, furu'iyah, hilafiyah itu tidak ada bid'ah di dalamnya, tidak ada yang sesat di dalamnya. Karena itu hanya cabang-cabang perkara agama, bukan yang pokok. Ya, kalau berbeda dalam sholat 5 waktu ini agak lain berarti yang berbeda. Karena tetap sepakat gitu. Kalau misalnya sholat isya ya 4 rakaat, nggak akan bisa dirubah lagi kecuali ada mau menambah dengan yang sunnah seperti itu. Untuk menguatkan hujah kita, ini kita sudah menyiapkan kitab Sunan At-Tirmizi seperti ini visinya teman-teman sekalian. Nah, seperti ini kitab Sunan At-Tirmizi, visinya seperti ini. Jika tidak keliru nomor hadisnya di 2418, redaksinya sama ya dari Abu Hurairah seperti itu. Nah, seperti ini, sebentar teman-teman. Nah, ini redaksi hadis di kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadisnya 2400 sebentar. Nah, ini 2418, kalau Imam Muslim hadisnya di nomor hadis 2581, jadi kan sama nih. Jadi ditanyakan tentang siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut seperti itu. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang dari golongan umat kata Nabi datang pada hari kiamat dengan membawa pahala bisolati seperti itu. Jadi membawa pahala sholatnya, terus membawa pahala puasa, pahala zakat yaitu. Tapi dengan yang pertama dia datang juga membawa dosa, pernah mencaci orang ini kata Rasulullah, pernah menuduh kehormatan atau menuduh berzina pada orang ini, terus pernah juga memakan harta orang atau mencuri harta orang ini. Nah, terus juga wasafaka dama haza, dia menumpahkan darah orang ini, wadaraba haza, dan juga menyakiti orang ini gitu. Fayaqdu, terus selanjutnya itu maka orang-orang yang pernah disakiti tersebut ngantri gitu. Akhirnya kebaikan orang yang bangkrut tadi muflis dilemparkan kepada orang yang ngantri tadi gitu, orang yang meminta kebaikan dia. Setelah pahalanya habis diambil oleh orang-orang yang pernah dizolimi, disakiti tadi, orang yang ngantri tadi yang disakiti masih ada tersisa, maka diambillah dosa orang tersebut gitu. Min khotoya ayyuqda ma'alahi minal khotoya uiza min khotoyahum. Jadi diambil dosa orang-orang yang pernah disakiti, dizolimi tadi, kemudian ditimpakan dosa tersebut kepada orang tersebut di sini.
faturiha alaihi thumma turiha finnar, ya. Setelah dosa orang-orang yang dizolimi tadi dilemparkan ya ke muka orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut, maka selanjutnya orang tersebut yang bangkrut tadi, muflis, dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab.